السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Masih kita membaca kisah tentang Bai'atul Aqabah Ats-Tsaniyah, atau dijuluki pula Bai'atul Aqabah Al-Akhirah, atau dijuluki pula Al-Bai'ah Al-Kubra. Disebut Bai'atul Kubra karena memang jumlahnya lebih banyak daripada bai'at yang sebelumnya, dan juga karena pada bai'at ini ada perintah untuk berperang, dan itu dikatakan besar. Bai'ah Al-Kubra, Al-Bai'ah Al-Aqabah Al-Kubra. Dan sudah dikisahkan bahwa mereka kurang lebih 73 orang, dan bersama mereka orang-orang Khazraj dan Aus dari Yathrib, dari Madinah. Bersama mereka ada seorang pimpinan mereka, Sayyid mereka, yang bernama Al-Barra Ibn Ma'rur radhiyallahu ta'ala anhu. Dan beliau yang mengatakan di perjalanan, sungguh aku memiliki satu pendapat yang aku tidak tahu apakah kalian cocok sependapat denganku atau tidak. Aku tidak ingin membelakangi Ka'bah, membelakangi bangunan yang suci itu, Baitullah, sehingga aku kalau menghadap ke Syam, aku akan membelakangi Ka'bah, sehingga aku tidak mau membelakangi Ka'bah dan aku akan salat menghadap Ka'bah. Tetapi kaumnya menyelisihinya, sampai begitu mereka mencapai Mekah, langsung Barra bin Ma'rur menyatakan, wahai Ka'ab bin Malik, mari kita berangkat segera menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh aku ada sesuatu dalam hatiku. Apa yang aku lakukan ini, yakni salat menghadap Ka'bah. Sampai kemudian mereka pun datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallam kenal, atau Rasulullah sallam bertanya kepada Abbas, tahukah engkau siapa orang berdua ini? Maka Rasulullah menyatakan, maka Abbas menyatakan, aku tahu. Ini adalah Ka'ab bin Malik, dan yang satu adalah Barra ibn Ma'rur. Ketika disebut Ka'ab bin Malik, Rasulullah SAW menyatakan asy-sya'ir, si penyair itu. Maka Barra menjawab, maka Ka'ab bin Malik menjawab, na'am. Khonifuddina'azakumullah. Sampai kemudian mereka menjanjikan pertemuan dengan Rasulullah SAW di malam tasyrik, malam-malam tasyrik, yakni di hari 11, 12, 13 Dzulhijjah.
di tengah malam. Ketika sampai batas waktu pertemuan, mereka bangun tengah malam, sepertiga malam pertama, dalam keadaan kaumnya dari kalangan hujjaj musyrikin tertidur. Mereka yatasallaluna tasallula al-qata. Mereka bersungut-sungut, sembunyi-sembunyi keluar menemui atau mendatangi tempat bertemunya dengan Rasulullah SAW, yaitu di Aqabah. Yang menakjubkan adalah ketika mereka bertemu dengan Rasulullah SAW di Aqabah, ternyata Rasulullah SAW didampingi oleh pamannya yang bernama Al-Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, yang waktu itu masih dalam keadaan kafir, masih dalam keadaan musyrik, dan mengatakan kepada mereka banyak ucapan. Di antaranya kalimat-kalimat yang diucapkannya adalah, apakah kalian sungguh-sungguh akan menjaga ponakanku ini? Kalau kalian benar akan membelanya seperti kalian membela anak-anak kalian dan istri-istri kalian, maka silahkan bawa. Tetapi kalau kalian kemudian akan melepaskannya, akan membiarkannya, lebih baik sekarang kalian tinggalkan ponakanku. Ada beberapa pendapat dari para sahabat waktu itu. Apa yang dimaksud adalah Al-Abbas. Sebagian menyatakan maksudnya adalah agar mereka betul-betul menjaga ponakannya. Tetapi yang kedua berpendapat bahwa Al-Abbas bertujuan agar mereka tidak jadi membawa Rasulullah SAW. Jangan macam-macam. Kalau kalian tidak sungguh-sungguh atau kalau kalian begini dan begitu, jangan bawa ponakanku. Wallahu ta'ala alam bima huwa kain. Allah yang lebih tahu apa yang ada dalam hati Al-Abbas ketika itu, dalam niat hatinya. Yang jelas dia masih musyrik, tetapi dia mementingkan ponakannya agar jangan sampai diterlantarkan nantinya. Setelah itu mereka orang-orang Khazraj mengatakan kepada Al-Abbas, qad sami'na ma qult. Aku sudah dengar apa yang kau ucapkan. Sekarang kau ingin Rasulullah SAW berbicara. Karena yang mereka tunggu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fatakallama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fatala al-Qur'an. Maka Nabi pun berbicara sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan membacakan Al-Qur'an kepada mereka, wa da'a ila Allah, dan mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala, wa raghaba fil Islam, dan mengajak mereka, memberi semangat mereka untuk menerima Islam dan untuk berpegang dengan Islam. Tsumma qala, kemudian berkata, ubayyi'ukum ala an tamna'uni mimma tamna'una minhu nisa'akum wa abna'akum. Aku baiat kalian, aku sumpah kalian agar kalian menjaga diriku sebagaimana kalian menjaga wanita-wanita kalian dan anak-anak kalian. Wa akhadha al-Barra ibn Ma'rur biyadihi. Maka al-Barra ibn Ma'rur sayyiduhum memegang tangan Rasulullah SAW kemudian berkata, na'am. Memegang tangannya langsung menyatakan, na'am. Walladhi ba'athaka bil haqqi nabiyyan lanamna'annaka mimma namna' minhu uzurana. Iya, demi Allah yang mengutusmu dengan kebenaran sebagai nabi, sungguh aku akan membelamu, melindungimu sebagaimana kami melindungi uzurana. Uzur adalah bentuk jamak dari izar. Izar maknanya kain atau sarung. Tetapi ini adalah ungkapan tentang para wanita dan anak-anak, yakni keluarga. Kami akan menjaga engkau, wahai Rasulullah SAW, sebagaimana kami menjaga keluarga kami. Fabay'ana ya Rasulullah, maka bayatlah kami ya Rasulullah. Fanahnu wallahi abna'ul hurub, kami demi Allah orang-orang dari kalangan ahli perang. Ini kami siap. Karena kami ini bukan orang penakut atau bukan suku yang penakut. Kami adalah ahlul hurub, golongan yang biasa berperang. Wa ahlul halqah warisnaha kabiran an kabir, dan kami adalah orang-orang yang biasa memakai senjata. Al-halqah maksudnya adalah senjata, seluruh senjata, pedangnya, tombaknya, panahnya, disebut dengan halqah. Wa nahnu ahlul halqah warisnaha kabiran an kabir, kami mewarisinya dari nenek moyang kami. Kalimat kabiran kabir yakni dari
bapak kami, dari kakek kami, dari bapaknya kakek dan terus ke atas, itu namanya kabiran an kabir. Yani kami mewarisinya dari nenek moyang kami. Kami turun temurun adalah ahli perang, ahli senjata. Fa'atarad al-qawl al-Barra yukallim Rasulullah sallallahu Abul Haytham ibn Tayhan. Tiba-tiba disela ucapan Barra ketika berbicara pada Rasulullah sallallahu, disela oleh seorang yang bernama atau yang berkunyah Abul Haytham ibn Tayhan. Faqala ya Rasulullah, inna bainana wa bainar rijal hibalan wa inna qati'uha. Wahai Rasulullah, sesungguhnya di antara kami dan orang-orang tersebut ada hibalan, ada hubungan perjanjian dan seterusnya. Wa inna qati'uha, dan kami sekarang memutuskan hubungan tersebut. yakni Yahudi. Yang dimaksud oleh beliau, yang dimaksud oleh Abul Haytham radhiyallahu taala anhu adalah Yahud. Kami ada hubungan dengan mereka dan sekarang kami memutuskan hubungan dengan mereka. Fa hal asaita in nahnu fa'alna dhalik thumma adharaka Allah an tarji' ila qaumik wa tada'ana? Maka apakah nantinya ketika kami melakukan pembelaan terhadapmu dan kemudian Allah memenangkan engkau, kemudian engkau kembali ke kaummu dan meninggalkan kami? Yani sekarang kami ini memiliki resiko, kami memutus hubungan dengan Yahud. Maka kalau kemudian engkau meninggalkan kami, maka kami akan berurusan dengan Yahud. Fatabassama Rasulullah, maka Rasulullah pun tersenyum dengan kekhawatiran mereka, dengan kekhawatiran Abul Haytham ibn Tayhan. Kemudian berkata, balid dam ad-dam wal hadm al-hadm, inna minkum wa antum minni uharibu man harabtum wa usalim man salamtum. Kata Nabi, bahkan darah-darah, kebinasaan-kebinasaan, yakni darah kalian darahku juga, kebinasaan kalian kebinasaanku juga. Ana minkum wa antum minni, kalian dariku dan aku dari kalian. Kami akan memerangi siapa yang kalian perangi, dan kami akan berdamai dengan siapa yang kalian berdamai dengannya. Jawaban Rasulullah SAW membuat mereka mantap. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Darah adalah darah, kebinasaan adalah kebinasaan. yakni darah kalian darahku juga, kebinasaan kalian kebinasaanku juga. Artinya Rasulullah SAW akan bersama mereka sampai tertumpahnya darah. Waqad kana qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ketika itu Rasulullah pun menyebutkan untuk mengeluarkan dari mereka 12 naqib, 12 pemimpin. Akhriju ilayya minkum 12 naqiban liyakunu ala qaumihim bima fihim. Keluarkan dari kalian 12 pemimpin yang masing-masing mereka akan memimpin kaumnya. Fa'akhraju minhum 12 naqiban, maka mereka pun mengeluarkan dari mereka 12 naqib. 9 minal Khazraj, yang 9 dari kalangan Khazraj, wa 3 dan yang 3 dari kalangan Aus. Disebutkan di sini dalam muqaddimah. Amma nuqaba al-Khazraj as-sab'ah, adapun pemimpin-pemimpin dari kalangan Khazraj yang 7 adalah As'ad ibn Zurarah, wa Sa'ad ibn Rabi', wa Abdullah ibn Rawahah, wa Rafi' ibn Malik, wal Barra ibn Ma'rur, wa Abdullah ibn Amr ibn Haram, wa Ubadah ibn Samit radhiyallahu ta'ala anhum wa ardahum. Wa aman nuqaba al-Aus, adapun nuqaba dari kalangan Aus, Usaid ibn Khudayr, wa Sa'ad ibn Khaysamah, wa Rifa'ah ibn al-Mundhir. Demikian dikatakan oleh Ibn Hisham. Demikian dikatakan oleh Ibn Hisham. Wa ahlul ilmi ya'duna fihim Abul Haytham ibn Tayhan. Sedangkan ahlul ilmi, para ulama, menyebutkan bersama mereka ada lagi, yaitu Abul Haytham ibn Tayhan. Wala ya'duna Rifa'ah, tetapi tidak menyebutkan Rifa'ah, menyebutkan Abul Haytham. Wallahu ta'ala a'lam. Ini yang diketahui, selebihnya wallahu ta'ala a'lam. Falamma bay'ana wa kana awwalu man daraba ala yadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Barra bin Ma'rur.
dan orang yang pertama meletakkan tangannya di tangan Rasulullah SAW untuk berbaiat adalah Barra ibn Ma'rur. Sebagaimana dikatakan tadi, selesai Rasulullah SAW berbicara, langsung Barra ibn Ma'rur memegang tangan Rasulullah SAW dan menyatakan, "Na'am, ubayi'uka ala an namna'annaka mithla ma namna' uzurana." Sungguh demi Allah, aku berjanji untuk menjaga engkau seperti menjaga keluarga kami. Ada pendapat-pendapat lain. Aus berpendapat dengan salah satu tokoh dari Aus, dan Khazraj berpendapat dengan salah satu tokoh dari Khazraj yang menyatakan orang pertama yang berbaiat dengan Rasulullah SAW. Tetapi yang paling sahih, wallahu ta'ala alam, adalah Al-Barra ibn Ma'rur radhiyallahu ta'ala anhu. Falamma bay'ana Rasulullah SAW, ketika kami sudah berbaiat dengan Rasulullah SAW, dan sudah diketahui tadi baiatnya berisi baiat perang, kami siap berperang, siap membela engkau dengan darah kami dan jiwa kami. Ini sumpah yang besar, sehingga dikatakan dengan bai'ah al-kubra, bai'ah Aqabah al-kubra. Ketika itu sarraha syaitan min ra'sil Aqabah bi anfadi sautin sami'tuhu qat. Kemudian syaitan menyeru dengan suara yang keras, menjerit dengan suara yang keras, sekeras-keras apa yang pernah aku dengar. Tidak pernah aku dengar yang sekeras itu. Qalat, "Ya ahlal jabajib, hal lakum fi mudammam was-subat ma'ahu qad ijtama'u ala harbikum." Kata iblis atau kata syaitan yang dijuluki syaitan ini dengan azab atau dengan azabul aqabah, azab al-aqabah, atau kadang dijuluki dengan Ibnul Azyab. Demikian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mendengar orang-orang Arab dari kalangan Khazraj dan Aus berbaiat kepada Rasulullah SAW untuk siap bertempur, siap berperang, maka dibocorkan rahasianya oleh syaitan yang dijuluki dengan Ibnul Azyab atau azab al-aqabah dengan suara yang keras didengar oleh semua orang-orang Quraisy. Ya ahlal jabajib, ahlal jabajib yakni ahla Makkah. Wahai ahlal jabajib, hal lakum fi mudammam, apakah kalian tahu tentang mudammam? Mudammam ini cercaan dari syaitan, na'udzubillah, mencerca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallam bernama Muhammad yang terpuji, sedangkan ini plesetannya mudammam yang tercela, yakni menganggap tidak mau menyebut Rasulullah SAW dengan kalimat Muhammad, tapi menyebutnya dengan mudammam. Ini syaitan la'natullah alaihi. Hal lakum fi mudammam was-subati ma'ahu, tahukah kalian tentang mudammam dan orang-orang yang sesat bersamanya? Qad ijtama'u ala harbikum, mereka berkumpul untuk memerangi kalian. Demikian kata syaitan Ibn al-Azyab. Qala Rasulullah SAW menyatakan, hadza azabul aqabah, itu suara azabul aqabah. Hadza Ibn al-Azyab, itu adalah Ibn al-Azyab, yakni nama syaitan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun bersabda pada mereka, irfuddu ila rihalikum, kembalilah segera kalian ke tempat-tempat kalian. Karena sudah dibocorkan oleh syaitan Ibn al-Azyab, maka kata Nabi, kembalilah kalian ke kemah-kemah kalian. Maka mereka pun kembali segera ke kemah-kemah mereka. Faqala lahu Al-Abbas ibn Ubadah ibn Nadlah, berkata Al-Abbas ibn Ubadah ibn Nadlah, wallahi alladhi ba'athaka bil haqq, in syi'ta lanamilanna ala ahli Mina gadan bi asyafina. Sungguh demi Allah yang telah mengutusmu dengan kebenaran, kalau kau suka kami akan serang besok, kami akan perangi mereka besok, kita akan sikat mereka besok di Mina bi asyafina, dengan pedang-pedang kami. Jadi jangan khawatir, kalau kau mau kami siap berperang besok melawan mereka. Demikian semangatnya orang-orang dari kalangan Ansar radhiyallahu taala anhum ajma'in. Faqala Rasulullah SAW, maka Nabi pun bersabda, lam nu'mar bidalik, kita belum diperintah untuk berperang. Walakin irji'u ila rihalikum, tetapi kembalilah kalian ke tempat-tempat tinggal kalian, jadi ke kemah-kemah kalian. Faraja'na ila madaji'ina, maka kami pun kembali ke pembaringan-pembaringan kami di kemah-kemah kami.
fanimna 'alaiha hatta asbahna, maka kami pun tidur sampai pagi hari. Dan kita tahu bahwa kemah-kemah mereka bersama kemah-kemah kaum musyrikin dari sukunya, dari Ansar atau dari kalangan Khazraj dan Aus. Falamma asbahna ghadat alaina jillatu Quraisy. Besoknya ketika pagi harinya, maka datanglah di pagi hari tokoh-tokoh Quraisy. Faqala, kemudian berkata, ya ma'syaral Khazraj, wahai kaum Khazraj. Dan sudah kita katakan Aus dan Khazraj kedua-duanya dijuluki dengan Khazraj. Ya ma'syaral Khazraj, innahu qad balagana annakum qad ji'tum ila sahibina hadha tastakhrijunahu min baini adhurina wa tubayi'unahu ala harbina wa innahu wallahi ma min hayyin min al-arab abghad ilayna an tanshab al-harbu bainana wa bainahum minkum. Kata mereka, sesungguhnya sampai berita kepada kami bahwa kalian telah mendatangi orang kami, dan kalian, ini orang kami ini maksud Rasulullah SAW, dan kalian ingin mengajaknya bersama kalian, mengambilnya dari sisi kami. Wa tubayyuna ala harbina, dan kalian sudah berbaiat kepadanya untuk memerangi kami. Wa innahu wallahi, sesungguhnya demi Allah, tidak ada satu kampung pun dari kalangan Arab yang kami benci, nggak suka untuk berperang dengan mereka. Yang paling kami benci untuk berperang dengan mereka adalah kalian. Ya, ini orang-orang Quraisy menganggap perkara yang paling tidak disukai berperang dengan orang-orang Khazraj yang juga dari kalangan Arab. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Mereka berkata seperti itu kepada seluruh orang-orang Khazraj, yang tentunya di sana sekian banyak orang-orang Khazraj, sedangkan yang berbaiat pada Rasulullah SAW hanya 73 orang. Fanba'atha min huna man hunaka min musyriki qaumina, maka bangkitlah. In ba'atha, ini bangkitlah dengan segera, min hunaka man hunaka, orang-orang yang ada di sana dari kalangan musyrikin. Yang menjawab bukan dari kalangan muslimin, yang menjawab dari kalangan musyrikin, bangkit dan menjawab. Yahlifuna billah, bersumpah dengan nama Allah, ma kana min hadza syai', sungguh demi Allah kami enggak punya perjanjian apapun dengan dia, dan kami enggak pernah berbaiat kepada siapapun. Wa ma alimnahu, dan kami tidak tahu sama sekali, tidak tahu menau. Wa qad sadaqu, dan mereka jujur, mereka mengatakan wallahi, dan benar memang mereka tidak tahu sama sekali. Subhanallah, yang menjawab adalah justru dari kalangan musyrikin. Lam ya'lamuhu, karena mereka memang tidak tahu. Qala fa ba'duna yandur ila ba'd, maka kita saling pandang memandang. Yang menjawab ternyata musyrikin. Biar mereka suruh jawab. Maka kaum muslimin hanya ba'duna yandur ila ba'd, melihat kepada sebagian yang lain, membiarkan orang-orang yang tadi menjawab dengan polosnya, wallahi kami tidak tahu, wallahi kami tidak berbaiat, wallahi, maka pergilah orang-orang Quraisy. Wa nafara an-nasu min Mina, maka berangkatlah manusia dari Mina. Fatanattasa al-qaumu al-khabara. At-tanattasa maknanya adalah mencari dengan semangat. Jadi bersungguh-sungguh mencari. Ini berita mesti benar. Tapi siapa yang berbaiat kepada Rasulullah SAW? Fatanattasa al-qaumu al-khabara fawajaduhu qad kan. Menyelidiki, bertanya-tanya ke sana kemari sampai terbukti ternyata memang sudah terjadi baiat. Wa kharaju fi talabil qaum, maka mereka pun tokoh-tokoh Quraisy mengejar orang-orang Ansar. Fadraku, maka mereka menangkap Sa'ad ibn Ubadah di daerah Adakhir. Daerah Adakhir adalah daerah di luar Mekah. Wal Mundhir ibn Amr, dan juga menangkap seorang yang lain yaitu Mundhir ibn Amr. Wa kilahuma kana naqiban, kedua-duanya adalah naqib min nuqaba'i Ansar. Mereka kedua-duanya adalah pemimpin dari kalangan mereka, atau 12 pemimpin, salah satu dari 12 pemimpin. Fa'amal Mundhir fa'ajazal qaum, adapun Mundhir bisa a'jazal qaum. A'jaza itu mengalahkan mereka dalam pembicaraan, mengalahkan mereka dalam pembicaraan, mereka selamat. Wa amma Sa'ad, adapun Sa'ad, yakni Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu, fa'akhadhuhu, maka mereka menangkapnya.
Farabatu yadayhi ila unuqih. Mereka ikat tangannya di lehernya. Bitnis'i rahlihi, dengan tali kendali kendaraannya, tali kendali kudanya. Tsumma aqbalu bihi hatta adkhaluhu Makkah yadribunahu. Kemudian dibawa oleh mereka sampai masuk ke Mekah dari Adkhir. Yadribunahu, mereka memukulinya. Wa yadribuna bi jummatihi, dan mereka menyeret dengan rambutnya atau menarik rambutnya. Jummah itu adalah rambut yang terjulur. Wa kana dha sya'rin kadir, dan beliau Sa'ad bin Ubadah memiliki rambut yang panjang. Maka rambut panjang itu diambil, diseret oleh mereka. Berkata Sa'ad, menceritakan dirinya sendiri, Sa'ad ibn Ubadah, fa wallahi inni la fi aydihim, sungguh demi Allah aku berada di tangan mereka. Ittala alayya nafarun min Quraisy, tiba-tiba muncul satu orang dari kalangan Quraisy. Fihim, di kalangan mereka, rajulun wadi'un abyad, seorang yang wajahnya bulat, cerah, putih, sya'sya'un hulwun minar rijal, yang bersih, gagah. Ini orang yang bagus dari kalangan laki-laki. Faqultu fi nafsi, aku melihatnya, maka aku katakan dalam hatiku, in yaku 'inda ahadin minal qaumi khairun fa 'inda hadha. Kalau saja di kaum ini ada kebaikan, niscaya pada orang ini. Pernah mendengar sifat wadi atau sifat abyadun wadi, ahwal? Dari tokoh-tokoh Quraisy siapa? Yang mendatangi Rasulullah SAW, setiap Rasulullah SAW mendatangi suku-suku, dia di belakangnya. Menyatakan jangan percaya, dia berdusta. Pamannya sendiri. Kata dia, ini orang mukanya bersih, mukanya begini dan begitu, yang pantasnya orang baik. Kalau saja pada kaum ini ada orang yang punya kebaikan, niscaya pada orang ini. Ternyata falamma dana minni, ketika dia mendekat kepadaku, rafa'a yadahu, dia mengangkat tangannya, falaqamani lakmatan syadidah, kemudian dia memukul aku dengan pukulan yang sangat keras. Lakama itu memukul dengan genggaman tangan begini. Kalau laqama dengan terbuka. Laqama. Kalau ini lakama. Makanya tinju disebut mulakamah. Kenapa? Faqultu fi nafsi, aku katakan pada diriku, wallahi ma indahum ba'da hadha min khair. Kalau begitu, tidak ada dari mereka kebaikan sedikit pun. Sudah yang diduga orang baik, ternyata orang yang jahat juga. Fa wallahi inni la fi aydihim yastahibbunani aw awali rajulun mimman kana ma'ahum. Faqala, demi Allah, inni la fi aydihim, aku dalam keadaan di tangan mereka, menjadi bulan-bulanan, dipukul, siksa. Yashabunani, mereka menyeret aku. Id awali, tiba-tiba ada seorang yang merasa kasihan kepadaku. Id awali rajulun, id yang tiba-tiba, awali rajulun mimman kana ma'ahum, tiba-tiba salah seorang dari mereka merasa kasihan kepadaku, kemudian berkata, waihak, celaka kalian, atau celaka engkau, ama bainaka wa baina ahadin min Quraisyin jiwarun wala ahad. Kepada siapa dia berbicara? Waihak, celaka engkau. Kepada beliau Sa'ad ibn Ubadah. Sepertinya agak aneh, dia kasihan kepada Sa'ad ibn Ubadah, tetapi justru membentak Sa'ad bin Ubadah dengan kalimat waihak, celaka engkau. Ama bainaka wa baina ahadin min Quraisyin jiwarun wala ahad. Apakah engkau tidak memiliki antara engkau dengan Quraisy perjanjian atau ada sesuatu hubungan? Ini karena kasihannya. Yani kalau engkau punya hubungan dengan salah seorang Quraisy, ngomong supaya engkau tidak dipukuli terus. Itu maksudnya. Qultu, aku jawab, bala wallah, bahkan aku memiliki hubungan dengan mereka. Laqad kuntu ujirul Jubair ibn Mut'im, aku pernah melindungi Jubair ibn Mut'im ibn Adi ibn Naufal ibn Abdi Manaf, melindungi perdagangannya, tijarahu, wa amna'ahum mimman arada dhulmahum. Aku melindungi dia
dari orang-orang yang akan mendoliminya di negeri kami, di biladi. Walil Harits ibn Harb, dan juga Harits ibn Harb ibn Umayyah ibn Abdi Syams ibn Abdi Manaf, aku juga punya hubungan dagang dengan dia dan aku lindungi dia di negeri kami. Qala, orang tadi berkata lagi, waihak fahtif bismi rajulain wadhkur ma bainaka wa bainahuma, celaka engkau, cepat engkau ucapkan dan panggil dengan keras nama-nama tersebut dan ceritakan hubungan kamu dengan dia. Qala fa fa'altu, maka aku pun melakukannya. Yani yahtif bima'na yasih bi'a'la sautihi, menjerit dengan suara keras dengan kalimat atau memanggil dua orang tadi, ya Jubair ibn Mut'im ibn Adi, ya fulan ibn fulan, sungguh bukankah aku pernah punya hubungan dengan kalian, bukankah aku pernah melindungi kalian di negeri kami, apakah kalian tidak melindungi aku di negeri kalian? Kurang lebih kalimatnya seperti itu, menyebutkan dua orang yang pernah dilindungi di negerinya dan meminta agar mereka pun melindunginya di negeri mereka. Ini membalas kebaikan dengan kebaikan. Qala fa fa'altu, maka aku pun melakukan seperti itu. Wa kharaja dzalika ar-rajul ilaihima, maka orang tadi yang menyuruhnya, apakah kamu punya kerabat atau punya kenalan dan seterusnya, orang itu langsung berlari kepada dua orang tadi. Fawajadahuma fil masjid 'indal Ka'bah, maka dia pun menemui keduanya, Jubair ibn Mut'im dan juga Harits ibn Harb, didapati ada di sisi Ka'bah. Maka orang tadi berkata kepada keduanya, faqala lahuma inna rajulan minal Khazraj al-an yudrab bil abtah yahtif bikuma, sesungguhnya ada seseorang di Abtah yang sedang dipukuli, orang dari kalangan Khazraj, yahtif bikuma, dan dia menjerit memanggil engkau berdua. Wa yudhkar anna bainahu wa bainakuma jiwar, dan dia menyebutkan bahwa antara dia dengan kalian berdua ada hubungan perlindungan. Qala wa man hu, kedua orang tadi bertanya, siapa yang dimaksud, siapa dia? Qala Sa'ad ibn Ubadah. Qala, keduanya berkata, sadaqa wallah, benar demi Allah, dia punya hubungan perlindungan dengan aku, dengan kami. In kana la yujiru lana tijarana, dia melindungi kami perdagangan kami ketika kami di negerinya. Wa yamna'uhum an yudlamu bi baladihi, dan dia melindungi kami agar tidak didolimi di negerinya. Faqallasa, maka keduanya mendatangi mereka dan memerintahkan mereka agar menghentikan gangguannya kepada orang tersebut, yakni Sa'ad ibn Ubadah radhiyallahu taala anhu. Qala faqallasa Sa'dan min aydihim, keduanya melepaskan Sa'ad dari tangan mereka. Fantalaqa, maka berangkatlah Sa'ad menuju kaumnya, bergabung kembali dengan mereka. Syurutu bai'atil aqabah. Pembahasan berikutnya adalah tentang isi dari bai'atil aqabah. Kanat bainal harbi, kanat bai'atul harbi hina adina Allah li rasulihi fil qitali syurutan siwa syart alaihim fil aqabatil ula. Bahwasanya dalam baiat perang, baiat yang kedua ini dijuluki pula dengan baiat perang. Ada berapa nama? Baiat Aqabah Tsaniyah, baiat Aqabah al-akhirah, dijuluki juga baiatul kubra, dan sekarang dijuluki dengan baiat harb, baiat perang. Kanatil ula ala baiatin nisa. Adapun baiat pertama adalah baiatun nisa, tanpa ada peperangan. Wa dzalika anna Allah Ta'ala lam yakun adina li Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fil harb. Karena dalam baiat pertama belum ada izin dari Allah Subhanahu wa taala untuk Rasulullah sallallahu untuk berperang. Falamma adina Allah lahu fiha, ketika Allah izinkan untuk berperang, wa bay'ahum Rasulullah sallallahu fil aqabatil akhirah, maka Rasulullah pun membaiat mereka di baiat yang terakhir ini ala harbil ahmar wal aswad, di baiat bersumpah untuk siap bertempur, siap berperang melawan ahmar ataupun aswad. Ahmar yang berkulit merah, aswad yang berkulit hitam, yakni Romawi dan Persia. Akhadha li nafsihi washtarata 'ala al-qaumi li rabbih. Beliau pun mengambil perjanjian-perjanjian untuk dirinya, washtarata 'ala al-qaumi li rabbih, dan mensyaratkan kepada kaum tersebut untuk Rabbnya, untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'ala lahum 'ala al-wafa'i bidzalika jannah, dan Nabi menjadikan
siapa yang menepati perjanjiannya maka baginya mendapatkan surga. Qala Ubadah bin Samit, berkata Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu, bay'ana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bai'atul harbi, kami membaiat Rasulullah sallam dengan baiat perang. Apa baiat perang itu? Ala sam'i wa ta'ah, untuk dengar dan taat, fi usrina wa yusrina, dalam keadaan sulit maupun dalam keadaan mudah, fi mansyatina wa makrahina, dalam keadaan semangat maupun dalam keadaan tidak semangat, wa asratin alaina, walaupun dalam keadaan kami terdolimi atau dicurangi, wa alla nunazi'al amra ahlahu, dan agar kami tidak menyelisihi perintah atau tidak mengganggu urusan dari penguasanya, wa an naqula bil haqqi aynama kunna, dan agar kami berbicara dengan benar dimanapun kami berada, la nakhafu billahi laumata laim, dan kami tidak takut pada cercaan siapapun para pencela. Ini isi baiat perangnya, untuk taat komando, sami'na wa ta'ana, dalam keadaan semangat maupun dalam keadaan sedang lemah, dalam keadaan dia suka ataupun dalam keadaan tidak suka, dan jangan merebut urusan dari yang berhak, yani jangan merebut urusan dari penguasa. Wa anta naqul bil haq, dan hendaklah mengucapkan kalimat yang hak, tidak berdusta dalam keadaan apapun dimanapun. Dan yang terakhir, tidak takut cercaan siapapun, pokoknya yang hak dikatakan hak, yang batil dikatakan batil. Ikhwani fillah a'azakumullah, yang demikian karena memang sudah turun ayat-ayat perang. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qabla bai'atil aqabah, dan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebelum bai'at aqabah, lam yu'dan lahu fil harbi, beliau tidak diizinkan untuk berperang. Walam tuhallal lahu dima, dan belum diizinkan untuk menumpahkan darah. Innama yu'mar bid-du'a'i ilallah, hanya diperintah untuk mengajak kepada Allah, untuk berdakwah kepada Allah, was-sabri 'alal adza, dan sabar menghadapi gangguan-gangguan dari mereka, was-safhi 'anil jahil, dan memaklumi orang-orang yang bodoh. Ini sebelum baiat yang kedua, belum ada perintah berperang, belum dihalalkan untuk menumpahkan darah. Yang diperintahkan adalah berdakwah kepada Allah, kepada tauhid, kemudian sabar menghadapi gangguan-gangguan musyrikin, kufar, dan memaklumi orang-orang bodoh. Kalau yang mengganggu orang-orang bodoh, maklumi sajalah. Kalau yang mengganggu adalah mereka para musuh-musuh Allah dan Rasulnya, sabar. Ini perintahnya sebelum baiatul aqabah yang kedua. Wa kanat Quraisyun qad tahadat man ittaba'ahu minal muhajirin hatta fatanuhum, sedangkan Quraisy selalu menekan mereka, yakni menyakiti mereka, menekan mereka, man ittaba'a minal muhajirin, yaitu orang-orang yang mengikuti Rasulullah SAW dari kalangan muhajirin, hatta fatanuhu, hingga mereka berhasil memfitnah orang-orang tersebut, hatta fatanuhum an dinihim, hingga membuat mereka terfitnah dari agamanya. Ini sebagian mereka terfitnah dan kemudian meninggalkan agamanya kembali. Wa nafauhu min biladihim, dan juga hingga mereka mengusir dari negeri mereka, mengusir mereka dari negeri mereka. Fahum baina, maka mereka kaum muslimin yang ada di Mekah dalam keadaan seperti itu tertekan. Ada tiga keadaan. Fahum min baini maftunina fi dinihim, imma mereka dalam keadaan terfitnah dari agamanya. Terfitnah dari agamanya artinya tidak lagi berani untuk mengungkapkan agamanya. Wa min baini mu'adzabin fi aidihim, atau dalam keadaan kedua mereka diazab, disiksa di tangan-tangan mereka. Dan yang ketiga, wa baina haribin fil biladi firaran minhum, atau mereka lari meninggalkan negerinya, lari dari mereka. Berarti kaum muslimin yang ada di saat itu dalam keadaan tertekan ada tiga macam. Ada yang terfitnah agamanya. Terfitnah agamanya artinya mereka tidak berani lagi menyatakan keislamannya. Ada yang disiksa oleh mereka, dan ada yang lari keluar hijrah dari Mekah.
Minhum man bi ardil Habasyah, yang hijrah dan lari dari Mekah, di antara mereka ada yang di negeri Habasyah. Wa minhum man bil Madinah, dan di antara mereka ada yang pindah atau hijrah ke negeri Madinah. Wa fi kulli wajhin, dan di seluruh penjuru. Falamma atat Quraisyun 'ala Allah 'azza wa jal, ketika mereka sudah mulai melampaui batas, ya, atat, yani atau, ya, mereka melampaui batas, ya, karena Quraisy dianggap muannas, qabilah. Kalau kembalinya dhamir kepada qabilah maka atat. Tapi kalau kembalinya kepada jam'un, ya, kepada kumpulan manusia, maka atau. Falamma atau 'ala Allah, ketika mereka melampaui batas kepada Allah Subhanahu wa taala, wa raddu 'alaihi ma aradahum bihi minal karamah, dan mereka sudah tegas menolak apa yang Allah inginkan untuk mereka dari kemuliaan, mereka menolak. Wa kadzabu nabiyahu, dan mereka mendustakan Nabi Allah. Wa 'adzabu wa nafaw man 'abadahu wa wahhadahu wa saddaqa nabiyah, dan mereka juga mengadab, menyiksa, mengusir orang-orang yang beribadah kepada Allah, yang mengesahkan Allah, yang membenarkan nabinya. Wa'tasama bidinih, yaitu orang-orang yang berpegang dengan agamanya. Maka ketika itu Allah pun mengizinkan untuk berperang. Adinallahu azza wa jalla li rasulihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fil qital, maka Allah pun mengizinkan nabinya alaihi salatu wassalam untuk berperang. Walintisar mimman zalamahum, dan diizinkan untuk membela diri, membela orang-orang yang terdolimi. Wa baghaw alaihim, dan orang-orang yang mendolimi mereka dan berbuat jahat pada mereka, diizinkan, dibolehkan untuk melawan. Fakanat awwalu ayatin, maka ayat yang pertama yang diturunkan yang mengizinkan kaum muslimin dan Rasulullah SAW untuk berperang dan diizinkan untuk menumpahkan darah, fima balagani min Urwah ibn Zubair, sesuai dengan apa yang sampai kepada dari riwayat dari Ibnu Zubair, ini Urwah ibn Zubair dan lainnya dari para ulama, adalah ucapan Allah tabaraka wa taala yang berbunyi, udina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu, diizinkan, lilladzina yuqatalun, diizinkan bagi mereka yang diperangi, bi annahum zulimu, bahwa mereka terdolimi. Wa inna Allah ala nasrihim laqadir, dan sesungguhnya Allah untuk memenangkan mereka, Allah maha kuasa, maha bisa. Alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin, yaitu orang-orang yang diusir dari negeri-negeri mereka tanpa kebenaran. Illa an yaqulu rabbuna Allah, tidak karena apapun kecuali karena mereka mengatakan Rabbuna Allah. Mereka diusir, mereka disiksa hanya karena mereka mengucapkan Rabb kami adalah Allah. Walau yadafullahi an-nasa ba'dahum bi ba'd lahuddimat sawami'u wa bi'un wa salawatun wa masajid. Kalau saja tidak karena pembelaan Allah pada manusia sebagian terhadap sebagian yang lain, niscaya akan binasa segala macam tempat-tempat ibadah. Sawami', tempat ibadahnya mereka kaum Yahudi, wa bi'un wa salawatun wa masajid, tempat ibadah Nasrani, tempat ibadah Yahudi, dan juga tempat ibadah muslimin. Sawami', bi' wa masajid, semuanya tempat-tempat ibadah. Akan hancur kata Allah tempat-tempat ibadah yang yudkar fiha ismullahi katsira, yang disebut di dalamnya nama Allah dengan banyak. Wala yansurannallahu man yansuruh, dan Allah pasti akan menolong mereka, orang-orang yang menolong Allah, menolong agama Allah. Innallaha laqawiyyun aziz, sesungguhnya Allah maha kuat lagi maha mulia. Alladzina immakkannahum fil ardi aqamus shalah, karena mereka itu kalau mantap di muka bumi, mapan di muka bumi, berkuasa di muka bumi, aqamus shalah, mereka akan mendirikan salat. Wa atawuz zakah, dan akan mengeluarkan zakat. Wa amaru bil ma'rufi, dan mereka akan memerintahkan dengan yang ma'ruf. Wa nahwu 'anil munkar, dan akan mencegah dari yang munkar. Walillahi 'aqibatul umur, dan kepada Allah lah akibat segala urusan. Ikhwan fillah a'azakumullah, ini ayat yang pertama mengizinkan untuk berperang. Ai inni innama ahlaltu lahumul qital li'annahum zulimu. Kandungan ayat tadi bermakna
bahwasanya aku, kata Allah, menghalalkan untuk mereka berperang karena mereka terdolimi, mereka diperangi. Berarti pertama izin berperang itu bukan ekspansi, tetapi membela diri. Beda. Kalau menyerang, memulai, itu belum diizinkan. Tetapi yang diizinkan adalah ketika diperangi, maka lawan. Yang diizinkan adalah perang dalam bentuk membela diri. Walam yakun lahum danbun fima bainahum wa bainan nas. Karena mereka kaum muslimin tidak punya dosa apapun, nggak punya kesalahan apapun dengan manusia, tetapi diperangi. Ini aneh, tetapi terjadi. Aneh tapi nyata. Dan sepanjang masa terus disebut-sebut mereka demikian, padahal mereka tidak memiliki kejahatan apapun kecuali mereka hanya bertauhid kepada Allah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang kafir kalau ditanya siapa musuh kalian yang paling kalian benci, ahli sunnah, ahli tauhid. Orang Yahudi ditanya siapa yang paling kalian benci, yang kalian musuhi, misi kalian dalam membantai siapa? Ahli sunnah, ahli tauhid. Tanyakan pada Nasrani, tanyakan pada musyrikin, tanyakan pada seluruh orang-orang kafir siapa musuh mereka yang paling benci, mereka akan menjawab ahli tauhid, ahli sunnah. Lah kesalahan mereka apa? Ahli tauhid, kesalahan mereka apa? Mereka beribadah kepada Allah saja dan tidak mau beribadah pada yang lainnya untuk mereka sendiri. Mereka hanya menyampaikan dakwah kalau diterima. Kalau tidak diterima, wa ma 'alaika illal balagh. Tidaklah atasmu kecuali penyampaian. Apakah salah? Ajib. Tetapi justru mereka sangat bencinya kepada ahli tauhid sejak Rasulullah SAW diutus sampai hari ini. Yani tidak berubah keadaan mereka. Selalu memusuhi orang-orang yang merupakan ahli tauhid. Wa annahum idza dhaharu aqamus salata wa atawuz zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahu 'anil munkar. Dan juga isi kandungan ayat-ayat tadi adalah Allah pasti akan membela, mengizinkan mereka berperang, dan juga pasti Allah akan memenangkan. Kenapa? Karena mereka kalau menang di muka bumi akan menegakkan salat, mengeluarkan zakat, menyuruh kebaikan, mencegah kemunkaran, sehingga Allah tolong. Tapi kalau orang-orang kafir dimenangkan oleh Allah, apa yang terjadi? Mereka akan membuat hura-hura, bermaksiat, berbuat zalim, akan berbuat kerusakan di muka bumi. Ya, ini kata Allah Subhanahu wa taala, mereka immakannahum aqamus shalah. Mereka kalau kami mantapkan, kami menangkan di muka bumi, mereka akan mendirikan salat, mengeluarkan zakat, mereka akan menyuruh pada kebaikan-kebaikan, mereka akan mencegah dari kemungkaran-kemungkaran. Yakni Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa ashabuh. Yang dimaksud adalah Rasulullah SAW dan para sahabatnya seluruhnya ajma'in. Tsumma anzalallahu tabaraka wa ta'ala alaihi. Baru kemudian turun ayat-ayat perang yang berikutnya. Baru setelah itu turun ayat-ayat perang yang berikutnya. Kalau ayat yang ini hanya menyatakan udzina lilladzina zulimu, diizinkan biannahum zulimu. Udzina lilladzina yuqataluna biannahum zulimu, diizinkan karena mereka zalimi. Tetapi ayat-ayat berikutnya Allah katakan waqatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu lillah. Perangilah mereka hingga tidak terjadi lagi fitnah di muka bumi. Yani la yuftatan mu'minun an dinih. Yani jangan sampai ada lagi orang beriman terfitnah oleh mereka, oleh penyiksaan-penyiksaan mereka. Wa yakuna ad-dinu lillah, dan agar agama ini milik Allah saja. Yani hatta yu'badullah, yani hanya diibadahi Allah saja dan tidak diibadahi di muka bumi ini selain Allah Subhanahu wa taala. Baru perintah untuk berperang dan memerangi manusia hingga mereka kembali kepada Allah dan Rasulnya, hingga mereka beribadah hanya kepada Allah dan tidak beribadah kepada lainnya, hingga mereka tidak lagi mengganggu orang-orang yang beriman. Kalau mereka tidak mengganggu, lakum dinukum waliyadin. Kalau mereka tidak mengganggu, maka silahkan, kalian dengan agama kalian, kami dengan agama kami. Kami tidak mengganggu kalian dan kalian jangan mengganggu kami. Ini yang dikatakan dengan kafir dhimmi atau kafir mu'ahad, kafir dalam di bawah kekuasaan kaum muslimin,
atau kafir yang terikat perjanjian. Allahu taala a'lam. Nasallahu taufiq wal afiyah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.